kita bersama Kasat Reskrim Polres Bogor, Bapak Andreas Ardian. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Kita akan membahas perkembangan kasus pencurian arwana 400 ekor punya korban KE. Bagaimana Pak kelanjutannya nih Pak? Baik, Mas Esa. Jadi untuk sampai saat ini kita sudah melakukan pengembangan dan juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya. Oh, ada tambah 2 ya? Ya, ada 2 tersangka lainnya. Berarti sekarang jumlahnya sudah 4 tersangka lainnya. Dan 2 orang ini inisialnya UY dan juga WH. Ya. Nah, ini kebetulan mereka ini orang yang turut serta membantu daripada tersangka utamanya yaitu UG di sini. Jadi memang ada hal yang menarik di sini ya, dimana dalam rentang waktu ketika si UY dan WH ini menjadi saksi di perkaranya UG yang pertama kali, mereka berdua ini sempat melakukan penyudutan terhadap UG. Awalnya, pada saat awalnya mereka hanya saksi kan awalnya, dan mereka mengatakan bahwa si UG ini memang dia melakukan pencurian dan penggelapan ikan seorang diri. Mereka dua ini menuduh UG kan. Nah, kemudian setelah UG kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian awalnya kan tersangka di perkara penipuan tentang jual beli tanah. Nah, kemudian kita kembangkan mengembanglah kepada pencurian arwananya. Nah, setelah UG ditetapkan tersangka, kedua orang saksi ini melarikan diri dia. Melarikan diri. Si UG menjadi tersangka, kemudian kita kembangkan setelah si UG kepada penandanya yaitu ES. Nah, ini ES ini sempat menyatakan bahwa si UG ini ketika dia mau menjual ikannya atau barang buktinya atau ke ES ini diantar, dan juga pada saat UG mau mengambil ikan di farmnya korban, ini dibantu juga oleh kedua orang nih, dan akhirnya kita mengarahlah kepada tersangka yang 2 terakhir ini. Nah, ini sempat lari kita pantau ke rumahnya, ke desanya. Ya, pada saat itu sempat lari. Setelah tahu bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka yang sebelumnya menjadi saksi, nah, sempat lari nih berdua. Kemudian kita pantau beberapa hari, mungkin sampai seminggu ya di sana. Dapatlah kita informasi bahwa tersangka WH ini akan melakukan pernikahan. Ini agak menarik kan? Menarik nih, resepsi ya buat pernikahan. Kita tunggu nih pada saat dia pernikahan. Memang sebelumnya anggota Resmob kami dan juga tim Tipiter sudah ke lapangan. Kedua orang tersangka ini sempat kadang pulang, kadang pergi, kadang kan gitu. Rumahnya juga memang agak cukup jauh di Kecamatan Sukamakmur, di atas di sana sinyal pun tidak ada kan seperti itu. Nah, balik lagi lah ke informasi yang kita dapatkan bahwa tersangka WH ini akan melakukan resepsi pernikahan. Nah, pada hari hanya kita pantau dari sebelum resepsi. Nah, ketika resepsi kita sampaikanlah kepada keluarga tersangka WH. Pada saat itu dari orang tua tersangka WH ini memohon kepada kami, Pak, tolonglah Pak, kita baru melakukan acara resepsi ini, tolong jangan dilakukan penangkapan atau pada saat acara, karena mereka merasa nanti malu dengan tetangga, kan banyak satu kampung toh di situ. Tetangga kan mereka masih punya rasa harga diri lah ya, sama takut malu dengan
masyarakat yang di sana. Karena kemudian pada saat itu Kanit laporan ke saya bahwa kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa juga diberikan pertimbangan yang bisa kita masuk akal, bisa kita terima. Tapi saya memastikan kepada Kanit saya bahwa pastikan jangan sampai ketika orang tua tersangka ini meminta waktu untuk tidak dilakukan penangkapan pada saat itu, namun menjanjikan besoknya akan hadir ke Polres, jangan sampai dia tidak hadir. Kemudian apabila si orang tuanya ini tidak bisa menghadirkan, pasti dia juga kena pasal menghalang-halangi penyidikan. Apalagi kita memberikan kebijakan pada saat itu dengan pertimbangan yang cukup baik juga untuk keluarga tersangka ini. Nah, dan juga kita minta kepada orang tuanya tersangka WH ini untuk menghadirkan temannya tersangka yang keduanya, yaitu UY ini. Itu esok harinya ketika mereka hadir. Dan alhamdulillah di hari berikutnya mereka bisa hadir di Polres, dua-duanya nih, tanpa kita yang satunya kita cari lagi kan. Kalau cari lagi kan agak kesulitan juga itu. Karena kita dapat informasi bahwa tersangka yang UY ini sudah bekerja di salah satu rumah makan pecel lele yang ada di daerah Depok dan Cilengsi, ke arah sana, antara Depok, Bekasi, Cilengsi itu kan. Jadi dia kadang pulang, kadang pergi lagi, kadang pulang, kadang pergi lagi. Dia melihat situasi juga, dia takut nanti dilakukan penangkapan di rumahnya kan, seperti itu. Nah, dari situlah kita dapatlah kedua orang tersangka ini. Kemudian kita kembangkan lagi dari tersangka si ES, ya, nyambung sinkronisasi untuk keterangannya, juga nyambung juga dengan barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya. Nah, kita tinggal persiapan nih untuk mengangkut atau menetapkan tersangka ataupun kita menangkap tersangka penadah lainnya nih. Penadah lainnya. Iya. Nah, jadi berarti nama-nama yang ikut terlibat itulah penadah atau pembeli itu sudah dapat semua ya? Sudah ada? Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Sudah kita dapatkan, memang ada dari beberapa kota lah di situ kan. Tapi kita masih perlu pengembangan lagi. Perlu pengembangan lagi karena memang cukup banyak. Memang yang IKJ ini yang hilang kan banyak. Bahkan kadang korban ini mengatakan kemarin dia pada saat laporan itu sekitar 400-an. Kemudian kemarin kami ke kediaman korban juga berubah, kemungkinan sekitar 500-an bisa lebih kan, seperti itu. Perkembangan selanjutnya ya, nama-nama sudah didapatkan. Nama-nama yang sudah didapatkan ini keterlibatannya ini sebagai apa ini, penadah? Misalnya pembeli itu masuk penadah nggak atau gimana? Pembeli bisa termasuk penadah ketika dia ada itikat yang tidak baik. Kan itikat baiknya itu ketika dia membeli kan pastinya dia punya kecurigaan. Kenapa kok harga arwana yang ditawarkan ini tidak seperti harga rata-rata di pasaran, kan seperti itu. Kemudian ketika dia mengetahui harga itu tidak seperti harga rata-rata di pasaran, pasti dia curiga. Ini dapat dari mana? Nah, seperti itu. Jadi dia harus tahu. Kemudian kan kalau misalnya komunitas arwana ataupun pembeli-pembeli ini kan kemungkinan kan pasti sudah tahu nih legalitas dari jual beli arwana kan. Pastinya ada mungkin ada sertifikat, ada chipnya seperti itu. Kalau misalnya kayak tidak ada identitasnya kan patut diduga, patut dipertanyakan. Pertanyakan. Ini hasil dari mana kan. Kalau dia melakukan
Kalau para pembeli-pembeli ini dia sudah melakukan klarifikasi dan validasi apa yang itu dan ada itikat baiknya, ya kemungkinan dia juga tidak dijadikan sebagai penada, hanya menjadi korban juga gitu. Tapi ya harus ada itikat baik lagi, dia harus serta-merta sukarela mengembalikan. Nah, seperti itu. Dia mau mengembalikan secara sukarela tanpa kita panggil terlebih dahulu, tanpa kita lakukan penangkapan terlebih dahulu, atau tanpa kita tetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, ya mungkin akan menjadi pertimbangan penyidik di sini. Apakah para pembeli-pembeli ini akan dilanjutkan ke proses persidangan? Ya mudah-mudahan orang-orang ataupun teman-teman kita yang pernah berhubungan dengan para tersangka ini, kemudian pernah membeli, atau teman-teman komunitas juga yang mengetahui bahwa ikannya asal usulnya tidak jelas atau diduga dari tempat korban atau punya korban gitu, silakanlah melapor pada kita, ataupun kalau misalnya malu kepada atau ada takut kepada kita, silakan mungkin bisa ke tempat korban sendiri, ke tempat korban sendiri. Oke. Dari informasi ini mungkin kita bisa ngambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi ikan yang sudah dibeli itu secara hukum bahwa itu adalah pembeli ini disebut penadah ya. Bisa dikatakan penadah seperti itu. Walaupun dia nggak tahu ya. Iya. Karena ada beberapa unsur-unsur yang di dalam pasal penadaan atau 480 itu bisa dikenakan kepada pembeli itu ketika dia tidak melakukan klarifikasi atau validasi dan tidak ada itikat baik pada saat melakukan pembelian itu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol nyantai nih teman-teman ya. Kita tanya sama Pak Kasat nih. Oke. Nah, misalkan ada orang minta uang ikannya dikembaliin. Iya. Dia minta tebusan, gimana? minta tebusan uangnya dikembaliin lagi katanya gitu. Nah, gimana tuh? Ya. Kita agak bingung juga di sini ya. Dia kalau minta tebusan dari kita kan tidak mungkin. Pasti dia minta tebusan kepada si para tersangka ini. Dan tidak mungkin juga dia minta tebusan kepada korban kan seperti itu. Namun kan kita harus melihat juga latar belakangnya pada saat pembeliannya. Ketika dia pembeliannya di bawah harga rata-rata kan, nggak mungkin seperti itu. Kalau misalnya dia membeli dengan harga yang pantas, harga yang sesuai dengan rata-rata di pasaran, nah mungkin dia bisa jadi korban seperti itu. Nah, kalau misalnya dia dianggap sebagai korban, kemudian dia juga bisa melaporkan kepada si para tersangka, ini akan menjadi saksi di sini untuk memberatkan tersangka sendiri. Seperti itu. Ya bisa jadi ini yang beli arwananya korban juga. Yang penting dia bisa melaporkan juga ya dengan tuntutan bahwa ini penipuan dia menjadi saksi di situ yang pastinya untuk memberatkan si tersangka ini agar putusannya ya maksimal nanti di persidangan seperti itu. Ya hitungan jadi korban ya ikannya harus dikembalikan juga. Iya benar. Juga aja harus dikembalikan. Untuk perkembangan jadi tersangka sudah nama-nama sudah didapat semua. Ada ini nggak ini progres kali ya, minggu-minggu ini ada yang ditangkap lagi kali ya? Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita. Ada ya, mudah-mudahan. Perlahan-perlahan lah. Perlahan ya. Karena kita harus sesuai dengan KUHP dan juga KUHP ya, 2 alat bukti yang cukup gitu kan. Iya, karena kita lihat ya penonton dari SRPOK ini sedang nunggu-nunggu ini. Kalau mau dirilis lagi sih, nanti kita bantu. Nanti kalau ada perkembangan baru, ya misalkan ada tersangka baru, kita liput langsung saat penangkapan ya Pak. Boleh, nanti sampaikan sama kita di sini. Siap nih teman-teman ya, kita tunggu nih. Pak Kasat, mungkin ada himbauan buat para pembeli ya. Jadi mereka hitungannya dibilang dia nggak tahu tadi ya, nggak tahu itu ikan yang curian atau apa. Tapi setelah dia
selidikin ternyata emang dari ikan dari korban gitu Ya. ikannya. Nah, sebaiknya gimana tuh dia harus seperti apa gitu dia? Ya. Nah, biar ikutan nanti mungkin nama-nama dia udah ada nih di sini nih Ya. nama dia. Nah, sebaiknya gimana tuh dia? Kalau dari kami, kalau himbauan dari kami sendiri, jadi untuk teman-teman di lapangan yang merasa sudah membeli ikan daripada tersangka ini, kemudian menduga bahwa ikannya ini milik korban atau pelapor, silakanlah dengan itikat baik melaporkan ke kami, kemudian mengembalikan barang bukti atau ikan-ikan tersebut kepada korban. Nanti kita sita juga untuk ikannya. Ya teman-teman, tadi kita sudah ngobrol sama Kasat Reskrim ya Bogor dengan Pak Andreas Ardian. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang mendapat informasi bisa kasih informasi ke kita, dan buat teman-teman yang mungkin salah satunya adalah pembeli, daripada nanti kelanjutannya diproses, lebih baik ya serahkan ya. Ya, benar sekali. Ya Seperti kita anggaplah itu membantu penyidikan kita juga, membantu kan. penyidikan. Ya, oke. Pak Kasat, terima kasih nih ya sudah. Terima kasih banyak, Oke. Komesa Ya. dan tim.